Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pengen membahas NVMe. Oke. Kok udah ada sih bang NVMe SSD yang Gen 5? Ya namanya juga kekuatan orang dalam gitu. Enggak, gue bercanda. Sebenarnya memang NVMe Gen 5 itu udah ada di marketplace. Dan yang pertama rilis itu memang dari Gigabyte Aorus. Dan terima kasih juga Aorus udah mengirimkan untuk Aorus Gen 5 10.000 SSD ini yang versi 2TB ke gua karena ini akan sangat-sangat bermanfaat tentunya. Video ini juga disponsorin sama Gigabyte Aorus, tapi tentu aja video gua meskipun disponsorin seperti ini, gua nggak akan membahas semuanya yang positif mengenai NVMe PCIe Gen 5, khususnya si Aorus Gen 5 10.000 SSD ini. Sedikit info aja nih ya, kilas balik mengenai NVMe PCIe Gen 4. Pada saat awal perilisannya untuk SSD, itu speednya memiliki rating di angka 5 GB per second pada saat awal perilisannya. Tapi seiring berjalannya waktu, kontrolernya juga mulai berkembang, vendor-vendornya mulai banyak, sehingga menemukan kecepatan maksimalnya ada di sekitar 7 GB per second. Nah, untuk NVMe PCIe Gen 5, itu starting awalnya pada saat awal perilisan ini memang ada di angka 10 GB per second. Meskipun si Pison, controller yang pertama merilis ini, juga udah mengembangkan untuk controller next gen-nya nanti untuk NVMe PCIe Gen 5 yang ada di rating sekitar 14 GB per second gitu. Nama Aorus Gen 5 10.000 ini juga sebagai penanda jelas bahwa NVMe SSD-nya memiliki batas sekuensial 10 GB per second. Aorus bisa juga disebut sebagai brand retail pertama yang masukin NVMe Gen 5 ke market. Kalau nggak salah waktu NVMe PCIe Gen 4, Aorus juga menjadi salah satu yang merilis NVMe Gen 4 pertamanya mereka. Tapi itu juga beriringan dengan Corsair sebetulnya untuk yang Gen 4. Tapi untuk Gen 5 ini, seakan-akan di awal-awal dia kayak lagi main sendirian nih si Aorus. Jadi cukup berani juga nih Gigabyte. Kita langsung aja bahas controller yang digunakan oleh SSD ini ya. SSD ini menggunakan controller Pison PS5026E26. Ini satu-satunya controller NVMe Gen 5 yang beredar saat ini. Jadi Micron, Hynix, ataupun Samsung sekalipun belum punya controller sejenis. Sorry kalau gue nggak kletekin NVMe Gen 5 yang satu ini karena Gigabyte ngirimin gue memang yang versi retail dan bergaransi resmi dari NJT. Jadi tentu kalau misalkan gue kletekin, garansinya bakalan void. Jadi gue nggak berani kletekin untuk stikernya ya. Controller ini mendukung 3D NAND TLC ataupun QLC hingga 8 channel. Mendukung penggunaan DRAM dengan modul LPDDR4 atau DDR4 di 3200 MHz. Kontrolernya sendiri diklaim Pison udah bisa handling speed sekuensial hingga 14 GB per second. Akan tetapi masih ada yang perlu dituning lagi sepertinya sehingga rangkaian produk yang beredar belum mencapai angka tersebut. Jadi kontrolernya emang sanggup untuk mencapai angka 14 GB per second. Tapi memang setelah gue melakukan beberapa pengujian, gua rasa memang di awal perilisan ini kayaknya cukup tepat untuk ngelimit NVMe PCIe Gen 5 ini ada di level 10 GB per second terlebih dahulu. Salah satu faktornya sih karena operating temperatur. Sebenarnya masih sama sih kayak NVMe yang lain 0 sampai 70 derajat Celcius. Tapi di NVMe Gen 5 saat ini udah mulai mendapatkan trigger pada saat suhu sekitar 65 derajat Celcius. Itu sebabnya Aorus memberikan solusi heatsink dengan heat pipe yang luar biasa besar. Ini cooling pasif tapi udah berasa jadi heatsink tower kecil untuk SSD. Jadi ini diperlukan bukan karena NVMe Gen 5 itu panas banget, tapi emang harus beroperasi dengan temperatur yang sangat adem agar speed kencengnya terus konsisten. Ya kurang lebih seperti itulah. Lalu untuk spesifikasi dari NVMe SSD ini, yang ada di gua adalah versi 2TB dengan flash 3D NAND TLC dari Micron. TBW-nya ada di angka 1400 dengan masa garansi 5 tahun. Lalu DRAM cache-nya ini menggunakan Hynix 2 GB 3200 MHz dengan LPDDR4. Kurang lebih segitu aja ya untuk overview-nya untuk si Aorus Gen 5 10.000 SSD ini. Kita langsung aja ke bagian metode pengujiannya. Untuk metode pengujian ini, gue akan melakukan 3 metode pengujian. Yang pertama itu adalah menggunakan heatsink dari Aorus Gen 5 10.000 itu sendiri, lalu menggunakan heatsink dari motherboard Z790 Aorus Master, dan yang terakhir itu tanpa menggunakan heatsink sama sekali. Testbed ini gue menggunakan Intel Core i9 13900K dengan motherboard Z790 Aorus Master. Untuk mendapatkan kecepatan NVMe SSD Gen 5, apabila kalian pingin gak bottleneck, tentu kalian wajib menggunakan platform yang udah mendukung NVMe PCIe Gen 5 atau PCIe 5. Baik itu dari prosesornya ataupun dari motherboardnya.
Jadi dua-duanya harus lengkap. Bisa nggak NVMe ini dipasang di slot yang dukungannya cuma sampai NVMe Gen 4? Atau dukungannya cuma sampai NVMe PCIe Gen 3? Bisa, tapi kecepatannya bakalan limit di generasi PCI Express tertentu. Kurang lebih kayak gitu ya. Semoga kalian paham dan gak nanya lagi, bang, itu bisa nggak kalau dicolokin kalau slot M.2-nya itu cuma PCIe Gen 3? Siapa juga yang mau beli NVMe semahal ini dicolokin di PCIe Gen 3? Ya meskipun bisa. Oke, kita masuk ke hasil pengujiannya ya. Untuk sequential read dan write terlebih dahulu melalui Crystal DiskMark. Kalian bisa ngelihat di sini yang merah itu menggunakan heatsink, yang hijau itu menggunakan motherboard heatsink dari Z790 Aorus Master, dan yang biru kuning itu tanpa menggunakan heatsink sama sekali. Kalian bisa lihat kecepatannya di sini untuk read dan write-nya itu konsisten di 10 GB per second lebih. Tipis-tipis aja antara menggunakan heatsink dari Aorus Gen 5 ataupun menggunakan dari motherboard heatsink bawaan Z790 Aorus Master. Tapi kalian lihat di situ write-nya ketika ini SSD nggak pakai heatsink sama sekali, write-nya itu langsung melempem. Ini ada penyebabnya. Tentu penyebabnya adalah di temperatur, yang dimana nanti temperaturnya gue bakalan unjukin ya. Kita lihat dulu kecepatan Gen 5 ini. Untuk random 4K Q1T1-nya itu segimana sih? Nah, ini masih di Crystal DiskMark juga. Tulisnya ini sebetulnya masih mirip-mirip dengan NVMe PCIe Gen 4 ya. Ada di 300-an MB per second. Tapi sebetulnya yang impresif itu kecepatan dari read-nya. Karena read dari Q1T1 ini memang cenderung lebih kecil gitu. Untuk ngebaca file-file yang berukurannya kecil tapi jumlahnya banyak banget. Kurang lebih kayak begitulah gambaran dari random 4K Q1T1 itu. Nah, untuk Gen 5 ini dia sebenarnya bisa tembus mencapai angka 100 MB per second. Di sini 96 dan juga 95. Ini ngedrop ketika temperaturnya turun alias pas nggak pakai heatsink dia cuma sekitar 70-an. Yang berarti ini cuma setara NVMe PCIe Gen 4 kelas atas saja kalau heatsinknya kita cabut. Penurunan speed tadi ketika nggak menggunakan heatsink itu terjadi karena temperaturnya menyentuh angka 80 derajat lebih. Nah, ini NVMe Gen 5 dia udah mengalami degradasi performance alias dia mengalami throttle lah istilahnya gitu kecepatannya. Ketika temperaturnya itu udah di atas 65 derajat Celcius, dia udah mulai turun itu. Jadi kalau 84 derajat Celcius kayak begini, bayangin aja. Jadi memang sebetulnya heatsink itu penting. Jadi sebenarnya menggunakan heatsink motherboard pun nggak masalah selama kalian masih ada di bawah 70 derajat Celcius aja. Itu throttle-nya bakalan belum terasa. Jadi sangat direkomendasikan menggunakan heatsink untuk NVMe PCIe Gen 5. Bukan karena dia cepat panas, tapi memang dikarenakan tipikal controllernya yang memang gampang throttle pada titik temperatur tertentu. Gue juga melakukan transfer file di sini, tapi kali ini datanya gue lock menggunakan HW-info sehingga kalian bisa melihat chartnya. Nah, di sini menariknya adalah untuk yang tanpa heatsink gue nggak masukin karena ketika gue copy di sini itu sistem shutdown, mati. Jadi NVMe-nya perlu istirahat dulu daripada gue paksain dan jadinya ini SSD Coit gitu ya. Jadi nggak gue lanjutin. Nah, di sini untuk kecepatan bacanya kurang lebih sekitar 3 GB per second untuk read-nya. Jadi ini kenceng banget untuk transfer file. Dan ini yang gue transfer adalah file game yang banyak file-file kecil. Jadi dia naik turun gitu. Jadi campuran antara banyak-banyak file kecil dan file besar lah. Dan kalau ditotalin satu folder ya isinya gede banget. Lalu untuk kecepatan tulisnya juga ini mencapai angka kurang lebih sekitar 3,2 sampai dengan 3,4 GB per second. Sempat mental dia sih ke 5,4 GB per second dalam hitungan detik. Mungkin di situ ada satu file yang ukurannya gede banget, abis itu dia bisa ngasih spiking yang kenceng banget. Tapi kalau dia rata-ratain ya kurang lebih sekitar 3,3 sampai dengan 3,4 GB per second. Dan selanjutnya gue akan kasih lihat perbandingan loading game Horizon Zero Dawn dengan pengujian yang seperti tadi dibandingin dengan loading dari testbed gue, yaitu menggunakan Samsung 980 Pro. Oke, kita masuk aja di bagian harga dan juga kesimpulan untuk NVMe Gen 5. Namanya apa sih? Aorus Gen 5 10.000 SSD dari Gigabyte Aorus. Harganya ini kalian bakalan terkejut banget sih, karena hanya untuk 2 TB kalian perlu mengeluarkan kocek 7,4 juta rupiah. Ya, harga segitu kalian udah bisa beli
satu laptop entry level, kalian bisa beli RTX 3060 Ti. Jadi memang ini sangat-sangat mahal, dan untuk saat-saat ini masih kurang worth it, bahkan masih belum worth it sama sekali apabila kalian beli NVMe PCIe Gen 4 seperti ini. Terkecuali kalian itu memang adalah seorang power user yang memang power user banget, membutuhkan sequential speed yang memang sangat-sangat tinggi. Contohnya misalkan seperti kalian video editor di kelas studio-studio besar, atau kelas video editing kalian mungkin 4K 10 bit dan segala macam, membutuhkan proxy ataupun nggak membutuhkan proxy. Biasanya kalian membutuhkan storage yang sekencang itu untuk mengimport videonya ataupun untuk membuat proxy. Karena gue pernah mendapatkan kasus, bahkan kemarin gue sempat ngeliat di grup Facebook ya, itu ada video editor yang mengeluhkan soal video editing dia di 4K 10 bit. Ternyata permasalahannya adalah di storage dia yang memang masih kurang kenceng. Padahal speknya udah tinggi banget. Dia udah pakai 3060 Ti apa 3070 gitu, gue lupa. CPU-nya juga udah pakai 12700K dan segala macam, yang seharusnya itu semisalkan dia masukin transisi dan segala macam atau color grading doang, bahkan itu harusnya udah cukup speknya. Tapi ternyata permasalahannya di storage-nya yang kurang kenceng untuk bikin proxy. Tapi seiring berjalannya waktu juga emang kebutuhan akan storage super cepat seperti ini lama-kelamaan ya akan menjadi umum. Seperti halnya transisi ke NVMe PCIe Gen 3, transisi NVMe ke PCIe Gen 4, selalu nggak worth it untuk kebanyakan orang di awal perilisannya. Begitu juga dengan transisi ke NVMe PCIe Gen 5 seperti ini. Dan gue jadi inget banget waktu awal perilisan NVMe PCIe Gen 4, itu awal rilis harga SSD-nya juga luar biasa. Saat itu kayaknya 1 TB itu masih sekitar 3 sampai dengan 4 juta. Ya kurang lebih mirip-mirip nih kayak awal perilisan NVMe PCIe Gen 5 saat ini. Dan kita tunggu aja sampai ini jadi mainstream dan akhirnya kita bisa nikmatin kecepatan storage yang memang luar biasa kenceng seperti ini. Seenggaknya gue di sini bisa menginformasikan untuk update dari teknologi terbaru itu seperti apa, bahwa ternyata sekarang chip yang sekecil ini udah sekencang itu. Komen di bawah menurut kalian gimana untuk NVMe PCIe Gen 5. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.